Dan asas yang paling penting lagi adalah dalam memimpin harus ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Itu benar, ya, ikhlas karena Allah. Jadi seorang pemimpin itu akan Allah kasih keberkahan ketika dia memimpin itu adalah benar-benar murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Antum jadi bagian apa di pondok? Lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian menjalankan amanah itu karena ingin dipuji orang. Ya. Kenapa? Karena niat yang selain untuk Allah itu adalah aib bagi seorang mukmin. Makanya dalam hadis arba'in itu kan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di saat niatnya adalah hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka disebut dua kali fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, ya kan? Kemudian ketika niatnya untuk dunia atau yang perempuan, apakah diulang? Kan tidak. Langsung fahijratuhu ila ma hajara ilahi. Artinya apa? Niat yang jelek itu enggak usah diulang dua kali. Tapi yang perlu diulang-ulang adalah syiar-syiar yang mengandung nilai-nilai apa yang menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu syiar yang harus diulang-ulang. Nah, pemimpin itu enggak usah kemudian karena minta digunggung orang atau minta dipuji orang, kemudian jangan. Adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya. Apakah kemudian karena dipimpin enggak mau kemudian ikut futur juga? Ya enggak. Ya. Ya. Ini penting, ini saya sampaikan. Jadi hal pokok yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah jiwa ikhlas. Terus orang gampang menesu. Tahu menesu tuh? Gak paham Sulawesi. Paham menesu? Ya. Suka ngambek. Tahu? Dia ngambek. Amal berjamaah itu jangan sampai punya sifat ngambekan. Ngambek kok gak boleh? Gue gak boleh. Boleh saja tetapi jangan lama. Nah, namanya kepimpinan itu kan terdiri dari beberapa orang, kan punya karakter yang berbeda. Kadang nggak cocok tersinggung, ya kan? Kemudian apa ngambek. Ya, dalam kepimpinan itu, apalagi amal jamaah itu diusahakan jangan sampai jadi orang ngambekan. Orang ngambek, suka ngambek, dikit-dikit ngambek. Ya, pemimpin harus tangguh. Ya. Dan sandaran seorang pemimpin itu adalah termasuk leadership dalam kepemimpinan pun pada prinsipnya adalah satu, diatur, dilaksanakan di atas landasan syariat Allah. Pelaku daripada kepemimpinan ini adalah memurnikan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menggantungkan kepemimpinannya ini, dia sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada manusia. Jadi seandainya misalnya kamu mau ada 10 orang misalnya pemuda di kampungmu misalnya. Kemudian kamu pulang ke sana kemudian niat ingin membangun pondok misalnya atau membangun dakwah Islam di sana misalnya. Dari 10 anak ini yang sudah kamu bayangkan, nanti 10 anak ini nanti akan menjadi bagian memperkuat saya nanti di sana. Tiba-tiba kemudian ketika kamu datang ke sana, ternyata tinggal 2 orang. Nyantai saja. Ya. Jadi orang Islam itu tidak gampang putus asa. Kenapa tidak gampang putus asa? Karena dia menyandarkan semua urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pokok. Ya, karena orang dalam memimpin, dalam melaksanakan kebaikan itu tidak semuanya harus
harus paripurno, harus selesai. Dalam artian selesai pun itu tidak harus kemudian dia menikmati hasilnya. Harus dipahami itu. Oh saya waktu teman-teman saya aja nggak mau kok. Gimana saya nanti sendiri ya kerepotan ini. Itu seolah-olah bahwasanya keberhasilan sebuah kepemimpinan itu adalah karena tadi. Bukan. Tapi orang yang punya kesadaran dan inisiatif tadi itu bahwa dirinya pemimpin ini nanti akan Allah tolong. Kalaupun orang yang dekat dengan dia yang akan membantu, Allah akan datangkan orang lain nanti untuk memperkuat kamu. Jalan saja. Ngajar di sana, saya yang datang harus 20 orang ini. Kalau nggak mau, saya nggak mau ngajar ngaji. Kalaupun yang datang untuk kamu ajar ngaji itu 1 orang, nggak masalah. Meskipun itu kakek-kakek nggak apa-apa. Itu pengalaman pribadi di Lamongan Selatan sana, bagian Lamongan Buluk sana itu saya dari Sedayu Lawas ke sana itu cuma ngajar 2 orang, itu datang ke sana 2 jam lebih. Pernah sama Ustaz Dawud ini kehujanan sampai menggigil itu. Terus ya sebelum di Madinah belum di Libya itu. Ya. Karena dulu yang ngasih informasi ya Ustaz Dawud tentang kristenisasi di Lamongan bagian selatan sana. Dari 2 orang ini, subhanallah sekarang yang satu, yang dulu pernah saya ajar itu, kemudian saya melihat semangatnya tinggi, akhirnya tak suruh ke Pantura. Sekarang ngajar di Bekasi. Dulu dari SMA, umum, wes. Sekarang ajar. Jadi gak penting. Siapa yang datang dengan ikhlas, Allah akan kasih. Nah, yang penting tadi dia harus menggantungkan semuanya kepada siapa? Allah. Dan jangan gampang putus asa. Ya. Pemimpin itu harus banyak inisiatif. 1 nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga nggak bisa, keempat. Tidak ada kata-kata futur. Ya, futur itu biasa melekat kepada manusia. Bos kemudian manusia nggak bisa futur. Oh bisa saja. Tetapi kefuturan itu jangan sampai menjadikan larut sampai kemudian muncul sebuah keputusasaan. Dan kapan nanti akan diwujudkan itu? 5 tahun, 10 tahun ke depan. Gitu. Maka hari ini antum baru menapaki tangga menuju tadi itu. Maka jadikan waktu itu benar-benar fokus. Belajarnya fokus. Terus kepimpinannya dalam sederhana ini yang saya katakan tadi itu fokuskan juga. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ini nanti akan berasar kelak ketika antum nanti pulang dan memimpin sebuah kepemimpinan di sana nanti. Mungkin hari ini orang memandang antum ini biasa-biasa saja. Tapi lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan. Atau kelamaan 2 tahun ke depan. Ya, orang kaget. Loh, siapa yang bikin pondok? Oh, si Ahmad itu, yang dulu ini itu. Ini bukan tujuan loh ya, tapi orang antar itu. Dan semua akan berjalan sesuai dengan apa? Dengan apa? Sesuai dengan waktunya. Tinggal kita ini mengisi. Ya, baik, sudah. Ini saya beri nggak terlalu lama. Ya, jadi itu yang saya sampaikan tadi sebenarnya sudah masuk berapa poin tadi itu, ya, yang sebenarnya tidak panjang. Dan saya tutup ini sebagai motivasi sajalah, motivasi bahwa hayatul fata fil ilmi wal adabi. Ada syair itu kan, hayatul fata fil ilmi wal adabi. Kehidupan pemuda itu hanya pada 2 poin saja. Kalau tidak pada 2 poin ini, maka dia kehilangan masa muda. Apa itu? Fil ilmi wal adabi. Kehidupan pemuda itu, remaja itu ada 2 hal. Fil ilmi wal adabi. Memfokuskan diri untuk ilmu dan adab dan akhlak. Keluar dari ini, maka dia telah kehilangan daripada masa mudanya, masa remajanya. Itu dicatat dan diingat-ingat. Maka siapa yang kemudian memanfaatkan masa mudanya untuk ilmu dan tadi,
maka sesungguhnya dia sebentar lagi akan menapaki tangga kesuksesan di kemudian hari.